Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama yang kami muliakan, kami hormati Ketua Takmir Masjid dan seluruh pengurus Masjid Istiqomah, tidak lupa seluruh warga jemaah yang alhamdulillah pada pagi hari ini hadir dalam rangka meramaikan subuh berjamaah dan memperingati Maulid Nabi ini judulnya. Dan banyak agenda yang nanti insya Allah mudah-mudahan subuh ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan kepada kita dan kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dapat melaksanakan berbagai kewajibannya, dapat beramal, berbuat baik, dan terus mengisi waktu yang sudah diberikan Allah dengan hal-hal yang baik, dan juga insya Allah dapat meneladani beliau, dapat mencontoh, mempelajari perjalanan beliau Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang diberikan istiqomah oleh Allah sampai dengan akhir hayat nanti dalam iman, dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meneladani beliau, meniru beliau, dan meneruskan risalah beliau, atau mendakwahkan seberapapun yang kita mampu untuk disampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayatan. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya yang insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita nantinya oleh Allah diizinkan untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah subuh ini insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan ketenangan ya Allah. Diberikan nikmat berupa hati yang lapang. Karena biasanya kalau ngaji niku malam, saya ngisi malam kadang sampai jam 10 ada yang rutin di masjid. Niku biasanya pun bapak ibu niku pun sudah mulai capek ngantuk. Wajar kalau ngantuk karena kerjanya sudah sampai sore, ada yang sampai maghrib baru pulang, sehingga kalau malam sudah ngantuk. Tapi insya Allah kalau subuh niku insya Allah seger. Apalagi mungkin diawali dengan mandi sebelum subuh niku insya Allah boten gantuk, nggak banyak pikiran juga, nggak capek, nggak mungkin kan pagi-pagi sudah mikirin masalah niku biasanya dereng. Makanya pagi pada subuh itu adalah waktu yang paling bagus. Salah satunya adalah untuk membaca Al-Quran, untuk menuntut ilmu. Di mana-mana di pondok pesantren, di mana pada subuh itu waktunya adalah untuk membaca Al-Quran karena memulai hari atau belajar. Nah, ini panjenengan datang ke masjid sebagaimana sabda Rasul, man kharaja min baitihi mutatahhiran la yuridu bihi illa ayyata'allama ilman aw yu'allimahu fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Nabi Muhammad. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci, panjenengan wudhu, kecuali batal wudhu lagi. Jadi sunnah Rasul itu kalau ke masjid niku itu adalah wudhu dari rumah, Bapak Ibu. Panjenengan wudhu dari rumah sampai sini sudah siap sholat, itu sunnahnya seperti itu. Lalu kemudian tidak ada keinginan, tidak ada tujuan kecuali belajar. Nah, ini panjenengan kesini kan mau ngaji, mau belajar atau mengajar. Jadi antara ngajar dan belajar.
ke masjid, ya, pada subuh, maka pahalanya adalah seperti orang yang berhaji. Jadi panjenengan pada subuh sudah pulang haji, pahalanya. Apalagi ada hadis lain yang menyebutkan siapa yang sholat subuh lalu kemudian berzikir, baca Al-Quran dan lain-lain sampai dengan matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit, sholat 2 rakaat. Sholat nopo niku? Suruh, ya. Suruh, habis itu boleh ditunggu sebentar, habis itu sholat duha misalnya. Sama dia mendapatkan pahala umroh dan haji secara sempurna. Oke, pahalanya baru pahala subuh ya panjenengan. Nah, bagaimana kalau isyaknya sudah jamaah, ya, terus subuhnya berjamaah? Padahal sholat isya berjamaah itu kata Nabi pahalanya seperti sholat setengah malam, nisful lail, separuh malam panjenengan sudah sholat ibadah terus. Nanti sholat subuh berjamaah sama pahalanya juga pakaan nama nisful lail. Jadi ibadah sholat separuh malam. Berarti jenengan sholat jamaah isya, sholat jamaah subuh sama dengan sholat sepanjang malam. Ini yang harus dimulai ini adalah subuh. Ya. Subuh, nggak cuma hari Ahad, nanti hari Senin dan seterusnya maka jamaah sholat subuh. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kita sampai di bulan Maulid. Bulan Maulid kalau di kampung, ya, kalau di Madura itu terutama itu keyakinannya bulan Maulid itu semua orang harus mengadakan atau memperingati Maulid Nabi. Itu orang Madura kayak begitu, budaya adatnya. Entah itu nyembelih kambing, sapi, atau kalau nggak bisa nyembelih ayam. Itu keyakinan orang Madura seperti itu. Jadi om-om saya itu kalau nggak mampu nyembelih sapi atau menyediakan daging, itu biasanya nyembelih ayam. Kalau nggak mampu ngundang orang lain, kerabatnya diundang. Dalam rangka apa? Maulid Nabi, mensyukuri saja. Ya sudah di keluarga, tahun kemarin itu sekeluarga aja, keluarga, kerabat, sepupu-sepupu itu diundang. Ya hanya masakan-masakan aja, terus membaca sholawat, habis itu ya membaca Al-Quran, setelah itu makan-makan, selesai. Kalau yang kaya-kaya beda lagi, mesti ngundang ulama, ngundang kiai, ngundang habaib untuk ceramah, ya, untuk ceramah di masjid-masjid itu ramai kalau bulan Maulid, ya, ceramah-ceramah tentang Maulid Nabi itu banyak. Alhamdulillah nggak ada yang terus Maulid Nabi terus dicampur dengan apa? Salawatan sambil musikan, joget-joget. Ini alhamdulillah di Madura nggak ada, alhamdulillah. Selama pengetahuan saya, ya. Hanya di masjid, terus habis itu ceramah, isinya ya bersolawat bersama-sama, habis itu makan-makan, udah selesai, seperti itu acaranya. Niku di Madura seperti itu biasanya. Meskipun ada yang tidak boleh itu yang sampai joget-joget, ya, main musik dan lain sebagainya, niku bukan memperingati lagi, tapi juga merayakan, tapi berlebihan, ya, tak boleh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Lah kenapa ada pertanyaan gitu? Nabi Muhammad kok diturunkan di Jazirah Arab? Ya, kenapa kok nggak di tempat lain? Kalau itu jawabannya sebenarnya Allah itu bisa berkehendak Nabi Muhammad itu ada di mana saja. Terserah, mau turun di Indonesia, di Cina, bisa semuanya. Dan pasti risalah beliau pasti sampai dan menyebar. Niku kalau Allah berkehendak seperti itu. Hanya saja para ulama itu sirah itu menjelaskan bahwa tempat satu-satunya, bukan tempat satu-satunya, tempat yang pada saat itu sangat baik Mas Yan, itu adalah di Jazirah Arab, terutama di Makkah. Itu yang baik. Kenapa? Dulu itu ada peradaban besar. Ada 2 peradaban besar. Yang pertama itu adalah Romawi, yang kedua Persia. Nah, Romawi ini terkenal dengan kemajuan teknologi, jadi materialistik, sudah canggih lah. Kalau sekarang paling canggih ya pada saat itu.
Lalu kemudian ada di tempat lain itu Persia. Hampir sama, cuman nggak semaju Romawi. Cuman hanya saja kalau di Persia niku budayanya adalah budaya mistik. Nggih. Nyembah patung dan lain sebagainya ya. Macam-macam ya. Kalau di Romawi saking majunya, saking kayanya negara penjajah juga, itu adalah rusak, moralnya rusak, itu rusak. Ada lagi yang besar, Cina dan India. Cuman sama, Cina sama India ini adalah negara atau bangsa pada saat itu yang banyak hayalannya. Bapak Ibu, panjenengan kalau lihat film-film Cina niku kan ada film-film apa niku? Kalau dulu itu waktu kecil saya itu dewa-dewa niku loh. Apa Sung Gokong? Ya, Kerasakti segala macam, ada dewa langit, dewa awan, dewa bumi, ngoten enggak macam-macam ya. Dewa gunung dan lain-lain. Macam-macam itu macam-macam kayak gitu. Itu. Nah, di Jazirah Arab itu adalah tempat di mana di situ masih murni. Bahasanya kalau sekarang niku orangnya masih lugu-lugu, Bapak Ibu. Oke, kalau dalam surat At-Tin kan wahadzal baladil amin, dan ini adalah negara yang amin. Al-amin itu aman. Kemudian aman. Mekah itu negara yang aman. Ya, sampai sekarang kan aman, ya, alhamdulillah. Mekah itu. Alhamdulillah tidak ada kerusuhan dan lain sebagainya. Itu adalah Mekah yang dijaga. Tidak mengalami penjajahan. Sampai dengan Nabi dilahirkan. Ya. Kalau kita Nabi dilahirkan di tahun apa? Tahun gajah. Ya. Yang mana mau menghancurkan Ka'bah tapi Allah cegah, Allah tahan, tidak bisa. Karena sudah ditulis semua. Hadzal baladil amin. Lah di negara Jazirah Arab pada saat itu, terutama Mekah, itu adalah orang-orang yang masih murni. Apalagi masih sebagian membawa agamanya Nabi Ibrahim. Hanya saja dulu Mekah itu kan dari Nabi Muhammad, dari Nabi Isa, Muhammad itu kan lama nih, ratusan tahun. Sehingga benih-benih apa yang namanya agama Islam, agama Nabi Ibrahim yang tauhid itu, yang mengesahkan Allah itu masih dibawa. Hanya saja ada beberapa warga Mekah yang berdagang, jalan berdagang ke Syam, terus ngelihat di Syam ini banyak orang nyembah patung. Akhirnya kok rame ya, gitu. Akhirnya ada yang bawa satu, bagus nih, bisa ditiru nih, nyembah patung, bawa taruh di situ. Akhirnya nopo, setiap orang yang keluar dari Mekah terus ngelihat di satu tempat tuh ada patung, dibawalah. Kalau nggak keluar, buat sendiri patung. Entah nenek moyangnya yang baik, dibuat terus ditaruh. Sehingga kok Ka'bah niku, Masjidil Haram niku sekarang itu ratusan patung. Tapi masih nopo nyembah yang namanya Allah, cuman nggak langsung, tapi ngelewati patung. Makanya disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah niku jahil. Jahil niku adalah bodoh. Okay? Jahil niku bodoh. Ya. Sehingga kan mereka tetap bersumpah, ya, masih demi Allah dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad turun di situ, dilahirkan di situ. Karena nopo? Di situ tempat yang masih murni. Karena nopo? Kalau Nabi Muhammad turun di Romawi, nanti Islam maju, nanti dituduh lagi nanti sama orang yang benci sama Islam. Allah wong turunnya memang di tempat yang maju kok, yang pinter-pinter di Romawi. Nah, terus kalau diturunkan di Persia bagaimana? Seandainya Nabi Muhammad diturunkan di Persia, nanti enggak dipercaya. Karena Allah asalnya aja dari bangsa yang suka menghayal, dewa-dewa dan lain sebagainya. Nah, ini mesti hayalan baru ini. Kan seperti itu. Ya, apalagi bersih saja Nabi Muhammad disebut, dituduh seorang penyihir. Nah, maka dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu adalah, kalau orang biasa, ya, saya dulu, kenapa kok Nabi Muhammad lahirnya, kenapa kalau para ulama bukan maulidnya, tapi haul, kenapa? Kalau di Jawa Timur kan haul ya, haul Habib, haul Kiai siapa,
Karena kalau kiai itu tidak ketahuan baiknya, ketahuannya pada saat akhir hayat. Makanya yang diperingati adalah meninggalnya, pas meninggalnya. Kalau Nabi Muhammad sudah ketahuan baiknya mulai pada saat lahirnya. Nah, jadi sudah pasti, sudah baik, sudah pasti seorang nabi. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, maka dengan memperingati yang namanya Maulid Nabi ini, yang diharapkan yang pertama adalah mengingat Nabi. Mengingat Nabi itu berarti mempelajari sejarahnya, tingkah beliau. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya. Perbedaan kita dengan orang di luar kita itu hanya satu. Kita meyakini Nabi Muhammad SAW. Gimana? Ada yang tidak mau meyakini. Ada orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau menyebut Nabi Muhammad. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad, makanya mereka disebut orang yang dimurkai Allah. Dulu Nabi Muhammad ini sudah dikabarkan bahwa akan ada nabi terakhir. Sehingga orang Yahudi ini berprasangka dari dulu itu nabi-nabi itu turun atau dilahirkan dari rahimnya orang Yahudi. Gitu kan? Ya, dari orang Yahudi semuanya, ya. Sejak Nabi Ibrahim itu semuanya orang Yahudi, Yusuf, ya, Ayub dan lain sebagainya itu orang Yahudi. Bani Israel, bukan orang Yahudi, ngapunten. Bani Israel. Sehingga mereka itu berkeyakinan loh, pokoknya ini nanti nabi terakhir pasti dari kita. Sehingga wajar kalau di Mekah Madinah itu sudah banyak orang Yahudi. Kenapa? Mereka itu berkeyakinan, oh besok itu kabarnya itu turun dilahirkan di Jazirah Arab. Mereka banyak yang merantau ke sana. Harapannya Harapannya barangkali ada dari rahimnya orang Bani Israel. Ternyata apa? Ternyata lahirnya dari rahimnya orang Arab. Sehingga mereka tidak mengakui. Oh enggak, berarti bukan nabi berarti. Karena bukan dari kita. Karena mereka sudah merasa pokoknya kita ini adalah tempat di mana selalu diturunkan nabi. Saking pedenya mereka sampai menyebut diri dalam Al-Quran, nahnu abna'ullah wa hibba'u. Kita ini adalah anak-anaknya Allah dan umat yang paling dicintai. Gitu. Nah, jadi memperingati kelahiran Muhammad itu untuk apa? Untuk mencintai beliau. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab. Ya. Ada dua sahabat Nabi yang spesial ya. Ya semuanya spesial. Cuman ada dua, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Suatu ketika diceritakan Umar bin Khattab ini berjalan-jalan bersama para sahabat dan juga Nabi Muhammad. Lalu kemudian digenggam tangannya sama Nabi Muhammad. Ya, jadi ini saking cintanya Umar bin Khattab kepada beliau sampai begini, Nabi, apa wahai Umar? Saya ini mencintai engkau melebihi semua orang yang ada di dekatku, melebihi keluarga, melebihi anak-anaknya, melebihi istrinya. Kata Nabi Muhammad apa? Enggak, bukan begitu. Terus bagaimana? Kamu disebut mencintai aku, itu kalau kamu mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Jadi bahkan lebih dari dirinya sendiri. Langsung Umar berkata, iya Nabi, mulai sekarang juga saya sudah mencintai engkau melebihi diriku sendiri. Kata Umar bin Khattab. Oh ya sudah, itu yang benar berarti. Karena apa kata Nabi? Salasun mangkunna fihinna halawatul iman. Ada tiga perkara yang kalau tidak ada tiga perkara ini orang tidak bisa merasakan yang namanya nikmatnya iman. Apa itu yang pertama? Mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun, atau melebihi, tidak ada yang melebihi dari cintanya kepada keduanya, Allah dan Rasul. Ya, ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa?
maksudnya apa-apa tindak tanduk kita, aktivitas kita, perbuatan kita, sikap kita kepada orang lain harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh melanggar apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Pernah di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, Urwah bin Mas'ud itu menceritakan. Jadi Urwah bin Mas'ud itu adalah salah satu pimpinan, ya, orang tokoh di Bani Quraisy pada saat itu yang melihat Nabi sebelum masuk Islam. Lalu kemudian kembali ke kaumnya bilang, saya sudah sering jalan-jalan, berkunjung ke negara-negara, ke tokoh-tokoh, para raja, yang mana di situ rajanya itu hebat-hebat. Romawi sudah, ke Persia sudah. Pasukannya banyak, istananya megah dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa? Tapi saya nggak pernah melihat seseorang yang lebih dimuliakan, dicintai oleh sahabatnya melebihi cintanya para sahabatnya Nabi Muhammad kepada nabinya. Apa kata beliau? Kenapa kok sampai begitu? Ternyata apa? Beliau melihat, saya tidak pernah melihat seseorang raja yang apabila berdahak atau berludah itu orang itu menadahi. Nah pun niki di Sahih Bukhari, guys, saya bukan ngarang ya. Ditadai oleh para sahabatnya. Untuk apa? Untuk diusap ke dadanya. Dan saya nggak pernah melihat seorang raja, seorang tokoh yang apabila ia berwudu, sahabatnya itu hampir saja saling membunuh hanya untuk ngapunten berebut bekas air wudu Nabi Muhammad. Ya, makanya Nabi Muhammad ini yang mau membantu berwudu niku rebutan, yang berebut untuk mengambil bekas air wudhunya itu juga berebutan. Niki sahih niki. Tapi bukan terus lantas dibuat contoh ya Bapak Ibu, nanti terus ada orang soleh itu sampai berlebihan seperti itu, enggak usah. Ya, ini berlaku hanya kepada Nabi Muhammad yang jelas kemuliaan. Ya, itu yang pertama. Jadi mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mencontoh, meneladani. Untuk meneladani dan mempelajari. Ya. Pesan Nabi Muhammad itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang pertama, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang kedua. Nabi sudah memberikan napa bahasane niku kunci. Kalau ingin menjadi orang yang baik, maka harus menjadi pembelajar. Orang yang senantiasa menuntut ilmu. Makanya kalau jenengan itu menuntut ilmu, bahasanya ikut ngaji, niku pahalanya nggak tanggung-tanggung. Pahalanya niku melebihi ibadah panjenengan itu sholat sampai puluhan rakaat, itu masih kalah pada saat panjenengan menghadiri pengajian, belajar. Itu masih kalah dengan itu. Makanya terus hadis-hadisnya niku adalah pahalanya seperti orang yang sedang apa? Tadi berhaji, pulang dari haji, dan lain banyak sekali hadis. Ya, termasuk mempelajari Al-Qur'an terutama. Mempelajari Al-Qur'an. Nah, itu pesan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah berligu anni walau ayat. Jadi disampaikan. Ya, selain tadi meneladani apa yang sudah menjadi perilaku Nabi Muhammad, ya, menjadi teladan perbuatan beliau. Lalu kemudian apa? Belajarnya nggak boleh berhenti. Ya, makanya Nabi Muhammad itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk siapa? Untuk orang muslim dan muslimah. Kapan waktunya? Sepanjang hayat. Madalha utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu mulai dari apa? Dalam buayan sampai dengan ke liang lahat. Jadi ada orang yang
susah banyak kesusahannya, nggak selesai-selesai. Kadang-kala selesainya itu di satu tempat. Di mana? Di majelis ilmu. Saya tuh pernah ngisi khotib niku, tiba-tiba setelah khotib niku dibuntuti mobil. Saya tuh takut sampean. Kok padahal ngisi khotibnya jauh, saya dibuntuti sama mobil. Lama banget. Perjalanan itu ada paling 15 menit. Itu saya kok curiga, ini mobil kok buntuti saya terus. Nah, ya saya pelan-pelan aja. Apa mau nyulik saya atau bagaimana? Atau tersinggung atau bagaimana? Tapi saya nggak tahu itu apa dari masjid atau dari mana. Ternyata dari masjid. Ya. Terus saya berhenti depan rumah, terus beliau juga berhenti. Turun. Saya baru mau masuk rumah itu, terus beliau turun. Assalamualaikum Ustaz. Nah, pripun Pak? Saya tadi Ustaz jemaah di masjid dengan khotib di sana. Boleh saya ngobrol sebentar gitu. Waduh, ada apa? Ternyata nopo. Beliau itu curhat ternyata. Curhatin nopo? Curhatnya banyak hutang. Curhatnya sama saya nggak bisa bayar ya, hutang. Curhatnya banyak utang. Yang kedua istrinya kabur. Ya, kabur kenapa? Jadi yang menimbulkan hutang itu istrinya. Istrinya. Jadi istrinya nih kok ikut arisan, ikut nopo lah, nopo niku barang-barang yang terus apa namanya? Nopo nggih? Investasi bodong nopo. Saya tanya, "Pak, hutangnya berapa?" Pakai mobil Avanza ke rumah. Hutangnya berapa, Pak? Gitu ya. Saya cuma penasaran aja. Kok susah banget kayaknya gitu kan. Eh, saya awalnya itu 500 juta Ustaz, gitu kan. 500 juta katanya. Oh, banyak juga ternyata ya gitu. Nggak kebayang 500 juta. Nah, terus istri sudah kita minta perjanjian untuk taubat ya, untuk bukan taubat ya, untuk berhentilah, tidak ikut yang seperti itu. Ternyata sudah jalan 1 tahun, ternyata bukan berhenti, malah nambah 1 M jadinya. Dan istrinya terus kabur ke Bali ya. Jadi ditagih, akhirnya ditagih suaminya ya ditagih. Ya. Ini semuanya sudah Ustaz. Rumah ini, mobil juga ini nggak tahu kapan diambil ini mobil. Gitu. Habis. Kok tak lihat nih Bapak ini kayaknya apa namanya baru mengenal, bukan mengenal ya. Islam tapi kayaknya selama ini ndak dilakukan kewajibannya. Sholatnya yo tak tanya, ini sholatnya bagaimana Pak? Ya Ustadz saya baru mulai ini beberapa hari, 2 minggu ini saya mulai perbaiki sholat. Istrinya juga sama, nggak pernah sholat Ustadz, nggak tahu sekarang udah sholat apa belum ya. Jilbaban nggak, mbak, nutup aurat buatan enggak, dan nutup aurat Ustadz. Dan terus kabur ke Bali ini dengan siapa? Nggak tahu. Ini masih mau saya cari. Karena apa? Ya hutangnya banyak. Nah, ini karena nggak nuntut ilmu. Oke. Coba orang nuntut ilmu, ya. Setiap minggu minimal 1 pekan menjenengan nuntut ilmu. Maka di situ ada yang namanya asupan vitamin. Kita sibuk kerja 1 minggu, tapi belum sempat 1 hari pun atau 1 jam 2 jam untuk menuntut ilmu. Nah ini kan kasihan usia kita yang bisa jadi ternyata pahalanya ada pada saat kita ini banyak menuntut, di situ menuntut ilmu. Nggak cuma kerja aja, kerja. Karena apa? Itu untuk menjaga istiqomah. Istiqomah itu yang mahal, Bapak Ibu. Kalau kita nggak nuntut ilmu, kalau yang laki-laki ya minimal, kalau nggak sempet ya berarti Jumatan jangan sampai ketinggalan khotib. Biar nopo, biar dapat wasiat-wasiat iman, wasiat-wasiat takwa dan lain. Nah itu, jadi meneladani beliau. Selain meneladani beliau, terus menuntut ilmu. Untuk apa? Ya untuk mengetahui ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah hendaklah untuk senantiasa memperbanyak sholawat. Ya, sholawat itu banyak sekali fadilahnya. Ya, banyak sekali fadilahnya. Saya dulu pernah mempelajari kitab ya, meskipun tidak selesai kitabnya ya. Panjenengan kalau mau, tapi nggak tahu ada terjemahannya bukan. Namanya kitabnya Afdhalus Sholawat. Ya, Afdhalus Sholawat ini adalah tulisannya Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya. Beliau itu menghimpun
keutamaan sholawat sampai dengan sholawatnya. Sholawat pertama apa, sholawat kedua apa, sampai ada puluhan sholawat yang beliau himpun di situ. Ya, sholawatnya apa macamnya Ustaz? Dulu kalau saya dulu hanya awal-awalnya saja, nggak sampai ke sholawatnya kata Kiai. Nanti dipelajari sendiri yang sholawat-sholawatnya itu. Tinggal pilih yang mau diamalkan yang mana. Itu. Nah ini yang sering kita lupakan. Sholawat itu adalah amalan zikir yang mana pahalanya besar. Bahkan utama melebihi zikir-zikir yang lain. Karena apa? Sholawat ini dikerjakan juga oleh Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Bersolawat kepada Nabi. Kita umatnya masa yang enggak mengerjakan. Padahal Allah dan para malaikatnya juga bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, apalagi kelebihan sholawat, utama sholawat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan sholawat 10 kali. Ya, banyak hadis dihimpun oleh oleh ulama ya. Sini kalau kita bacakan ya banyak ya. Termasuk bersolawat di hari Jumat. Hari Jumat itu harus banyak sholawat. Karena paling disunahkan itu adalah pada saat hari Jumat atau malam Jumat itu disunahkan sholawat. Karena langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, ada hadis lain yang menyebutkan tentang Nabi, orang yang paling tampak dari umatku besok itu. Jadi yang paling tampak pada hari kiamat itu. Misal Nabi mau ngabsen misalnya, mau memberikan syafaat misalnya. Itu yang paling tampak adalah orang yang paling banyak sholawat. Ya, paling banyak sholawatnya. Makanya terus ada sebuah hadis ya. Jadi sholawat itu enggak cuma untuk mendapatkan syafaat, tapi salah satu wasilah untuk kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dunia. Ya, Nabi SAW bersabda, man asyurat alaihi hajatuhu fal yuksir minas sholati alayya. Siapa yang kesulitan untuk mendapatkan hajatnya, kata Nabi. Man asyurat niku susah, hajatnya nggak dikabul-kabulkan. Fal yuksir minas sholati alayya, maka perbanyak bersolawat kepada. Ya, terus yang kedua adalah fa innaha taksiful humum. Karena sesungguhnya dengan sholawat itu taksiful humum, menyingkap atau membuang seluruh al-humum, kebingungan, kesusahan. Wal humum, kegalauan, ya sama. Humum. Nah, humum itu wal kurub, dan kesusahan. Watuk sirul arzak, ya, memperbanyak rezeki. Bapak Ibu panjenengan susah rezekinya, ya, gak cukup ya, bukannya kebayar hutang malah nambah hutang misalnya. Perbanyak sholawat, ya, perbanyak sholawat. Watuk sirul arzak, wataqdil hawaij. Apa wataqdil hawaij? Menyampaikan atau ikut mengabulkan, membantu dikabulkannya hajat-hajat. Jadi panjenengan kalau punya hajat, perbanyak itu. Nah, ini ada sebuah cerita dari Ubay bin Ka'ab. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba rubu'ul lail. Jadi kalau Nabi itu setiap seperempat terakhir malam itu berarti subuh nggih. Sebelum subuh kurang sedikit Nabi itu bangun, lalu kemudian ya ayuhan nas uzkurullah, perbanyak zikir. Jadi Nabi itu kalau sebelum subuh itu keluar, ya, terus menyampaikan para sahabat, para sahabat banyak zikir, banyak berdoa. Nah, selesai subuh, lalu kemudian Ubay bin Ka'ab ini mengikuti Nabi. Ya, faqala Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, inni aksirus sholata alaika fakam aja'alu laka sholati. Ya Rasul, saya ini doa saya itu saya perbanyak dalam doa saya itu bersolawat kepada engkau. Ya,
Lalu berapa yang bisa saya baca sholawat di dalam doa? Faqala ma syi'ta, kata Nabi, terserah kamu. Kamu mau baca sholawat, terserah kamu. Lalu Ubay bin Ka'ab karena penasaran kok Nabi jawabnya terserah. Qala ar-rubu, Nabi, saya bacanya seperempat dari doaku itu banyak sholawat. Jadi kalau kita doa mulai doa awal sampai akhir 5 menit doanya misalnya, ya seperempatnya bersolawat. Kata Nabi, qala ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairun. Terserah kamu. Kalau mau baca seperempat tidak apa-apa. Tapi kalau wa in zitta fa huwa khairun. Kalau mau ditambah solawatnya bagus, kata Nabi. Kata beliau, lalu kemudian Ubay bin Ka'ab bilang, qala an-nisfu. Saya baca separuh, Nabi. Dari doa-doaku itu solawat isinya separuh. Ya, 3 menitnya solawat, terus habis itu baru doa. Qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul. Kalau kamu tambahi bagus. Terserah kamu, tapi kalau kamu tambahi bagus. Kata beliau, qala as-sulusain. Kalau begitu 2/3. 2/3 itu lebih banyak nggih dari separuh nggih. Ya, lebih banyak nggih. Berarti hampir semua doa. Nah, kata Nabi, qala ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah kamu. Kalau kamu tambahi, kata Nabi, lebih bagus lagi. Akhirnya apa? Akhirnya fa'aja'alu sholati kullaha laka. Kalau begitu Nabi, saya jadikan semua doa itu isinya sholawat semuanya kepada. Apa kata Nabi? Oh, kalau begitu idzan tukfa hammaka wa yughfar dzambu. Kalau begitu Allah akan mencukupkan urusanmu. Oh, hamuk itu berarti mencukupkan keinginanmu, wa yughfar dzambuk, dan juga mengampunkan dosa-dosa. Dalam hadis yang lain disebutkan, wa fi riwayatin idzan yakfikallah hammad dunyaka wa akhiratik. Yaitu Allah akan mencukupkan urusan-urusan, keinginan-keinginan, baik itu keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir ya. Ini keutamaan salawat lagi. Ya. Siapa yang man shalla alayya mukhlishan min ummati. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, mukhlishan min ummati salatan wahidah. Yaitu umatku bersolawat dengan ikhlas. Ini solawat dengan ikhlas. Ya, jangan mengharap yang lain, ya. Ikhlas dulu. Nanti masalah yang lain Allah cukupkan. Ikhlas dulu. Min ummati salatan wahidah. Bersolawat kepadaku 1 kali solawat. Apa kata beliau? Maka kataballahu lahu biha asyra hasanat. Allah menuliskan kepadanya 10 kebaikan, 10 pahala. Nah, kalau kita baca Al-Quran kan 1 hurufnya 10 kebaikan. Kalau ini 1 sholawat 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Terus berikutnya apa? Wa maha anhu asyra sayiat. Menghapuskan 10 kesalahan atau 10 dosa. Wa rafa'ahu asyra darajat, mengangkatnya 10 derajat. Wa sallallahu alaihi asyra sholawat. Juga Allah membalasnya dengan 10 kali sholawat. Jadi panjenengan kita sholawat 1 kali, diberikan 10 pahala kebaikan, diberikan ampunan 10 kesalahan, diangkat 10 derajat, terus dibalas oleh Allah dengan sholawat dari Allah sebanyak 10 kali. Terus para ulama menafsirkan ya. Maksudnya daripada tadi itu, semuanya sholawat itu berapa toh ukurannya? Ternyata ukurannya itu adalah sab'umi'ati sholawat. Para ulama terdahulu menafsirkan hadis Ubay bin Ka'ab tadi itu adalah, para ulama terdahulu itu menafsirkan, memberikan ajaran tentang apa yang tadi dari hadis Ubay bin Ka'ab itu adalah, para ulama terdahulu membiasakan 700 kali sholawat. Baik siang maupun malam. Jadi malam hari 700, siang harinya 700. Terus paling sedikit berapa? Paling sedikit 350 siang, 350
malam. Itu kebiasaan ulama terdahulu. Niki ulama nggih, Bapak Ibu. Apalagi kita justru harus lebih banyak. Nah, sholawat niku kalau di kitab itu disebutkan sholawat yang paling utama, yang pertama niki diajarkan sini itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Tapi niku panjang. Panjenengan bisa bersolawat yang pendek. Misalnya sholawat Jibril, misalnya sallallahu ala Muhammad. Atau nopo Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sholawat yang pendek yang bisa kita baca. Minimal niku ya, kalau nggak bisa 300, nggak bisa 700, nggak bisa 1000, maka minimal sehari 100 apa? 100 sholawat. Karena nopo? Kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, siapa yang bersolawat ya 100 kali, maka Allah akan mengurus, memberikan kemudahan untuk 70 hajatnya di dunia. Jadi 70 dari hajatnya yang banyak itu, yang ada di dunia itu akan dimudahkan sebanyak 70 urusan. Itu kalau kita bersolawat 100 kali sehari. Nah, monggo barangkali kita ini umatnya Nabi Muhammad yang mungkin banyak dosanya, banyak kekurangannya. Maka insya Allah dengan memperbanyak sholawat itu mudah-mudahan kata Nabi dalam hadis yang lain, Allah itu memberikan hak kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Dia banyak maksiatnya, tapi syaratnya satu, dia masih ada iman sebesar sebiji kurma kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ini maksiatnya banyak, dosanya banyak, tapi dia rajin bersolawat. Besok insya Allah kata Nabi masih bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jalan pintas, jalan cepat niku wau, mencintai Nabi, meneladani melaksanakan perintah Nabi, mendakwahkan apa yang Nabi bawa, lalu kemudian memperbanyak sholawat kepada beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya jadi nasihat untuk diri saya pribadi, untuk panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya termasuk orang-orang yang ditutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi rahmat dari Allah dan jadi sebab besok kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad SAW. Sekian dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau banyak kekurangan kesalahannya, saya minta maaf secara pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.